Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu, saya duduk di sini. Baiklah, Ibu kira ini masih jam masuk ya, Nitri. Kalau kamu tidak masuk? Iya, Bu. Seharusnya kami masuk mata pelajaran bahasa Inggris, tapi guru mata pelajarannya tidak masuk. Jadi saya memanfaatkan waktu luang untuk bertemu Ibu. Oh ya, tapi jam pelajaran kamu memang benar-benar kosong kan? Iya, Bu. Kami. Nah, sebelumnya apa kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Oke, jadi konseling itu adalah suatu layanan yang membantu individu dan siswa melalui interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli memahami keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Nah, Nitri, apakah kamu mengerti? Iya, Bu. Saya mengerti. Jadi, Ibu sebagai seorang konselor akan berusaha untuk membantu kamu dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah yang kamu alami. Dan kamu, Nitri, sebagai seorang konseling juga harus aktif dalam proses konseling, mengemukakan masalah dan latar belakang masalah agar memudahkan kita dalam menemukan solusinya. Iya, Bu. Saya akan aktif selama proses konseling berlangsung. Apa Ibu bisa merahasiakan hal ini? Karena saya tidak ingin jika diketahui orang lain. Kamu tidak perlu cemas, Ibu akan menjaga rahasia kamu dengan baik. Karena sebagai seorang konselor, Ibu harus menerapkan kode etik dalam konseling seperti asas kerahasiaan. Jadi masalah kamu tidak akan diketahui oleh orang lain. Alhamdulillah jika seperti yang Ibu katakan. Baiklah, Nitri, menemui Ibu punya masalah apa? Begini, Bu, saya mempunyai masalah dengan sahabat saya, Nur. Apa yang kamu harapkan setelah konseling ini selesai? Saya ingin persahabatan kami seperti dulu lagi. Baiklah, kita akan melakukan konseling 2 kali pertemuan dengan setiap pertemuan dengan waktu 45 menit. Apa kamu setuju? Iya, Bu. Baiklah, konseling kita mulai ya. Coba kamu ceritakan masalah yang kamu alami dengan sahabat kamu, Nur. Begini, Bu, akhir-akhir ini Nur selalu menjauhi saya. Setiap saya ingin berbicara dengan dia, selalu menghindar dan tidak menghiraukan saya. Apa kamu tahu apa yang menyebabkan sahabat kamu, Nur, bersikap seperti itu? Saya kurang tahu, Bu, kenapa dia bersikap seperti itu dengan saya. Tapi sebelum dia bersikap seperti itu, dia pergi dengan salah satu teman kelas kami, Iis. Sepertinya Nur menjauhi saya karena dipengaruhi oleh Iis. Kenapa kamu mengatakan hal itu? Ya, karena Iis dari dulu memang tidak suka dengan persahabatan kami. Dia tidak suka jika saya bersahabat dengan Nur. Apa kamu sudah mencoba bertanya kepada Nur apa yang membuat dia menjauhi kamu? Iya, Bu, saya sudah pernah mencobanya, tapi sebelum dia tidak menghiraukan saya. Setelah kamu bertanya kepada Nur, apa dia merespon yang kamu katakan? Tidak, Bu. Dia hanya diam, lalu pergi, begitu saja menjauhi saya, dan saya hanya diam saat dia pergi. Kamu hanya diam saat dia pergi menjauhi kamu? Iya, Bu. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa seperti ini terus-menerus. Menurut Ibu, seharusnya kamu menahan dia dan menanyakan penyebab dia bersikap seperti itu. Iya, Bu. Tadi kamu mengatakan bahwa sahabat kamu Nur bersikap seperti itu setelah bertemu dengan Iis, yang dasarnya tidak menyukai persahabatan kalian. Betul, Bu. Dia baru bersikap seperti itu setelah bertemu dengan Iis. Saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan berbicara dengan Nur dan Iis, agar tidak ada yang ditutupi tentang penyebab Nur seperti itu. Ya, Ibu percaya kamu bisa mengatasi hal itu. Iya, Bu. Saya akan berusaha. Jadi kamu beranggapan jika Nur menjauhi kamu karena telah dipengaruhi oleh Iis? Iya, Bu. Memang dalam persahabatan pasti ada saja yang tidak menyukai hubungan persahabatan kita. Kita hanya perlu sabar, mengontrol diri dalam menghadapi hal tersebut. Tapi
saya merasa sedih, Bu. Menyebabkan kamu sedih, Nitri? Saya sedih karena persahabatan saya dengan Nur menjadi tidak baik hanya karena Iis yang tidak suka dengan persahabatan kami. Padahal saya dengan senang hati menjadikan Iis sebagai sahabat kami jika memang dia mau. Jadi, kamu bersedia bersahabat dengan Iis jika dia ingin? Iya, Bu, karena dia juga teman saya dan Nur. Ya, itu bagus. Sudah seharusnya kalian berhubungan dengan baik. Iya, Bu. Kamu merasa sedih karena Nur menjauhi kamu dan merasa kecewa juga dengan Iis. Jadi, kamu bisa simpulkan masalah yang sebenarnya kamu alami. Jadi masalahnya saya dan sahabat saya, Nur, sedang tidak baik-baik saja karena dipengaruhi oleh Iis. Saya ingin hubungan saya kembali baik. Kamu merasa sedih karena belum bisa memperbaiki hubungan persahabatan kalian. Iya, Bu, saya selalu ingin berbicara dengan Nur dan mengklirkan masalah kami, tapi saya tidak cukup berani melakukannya. Kamu merasa sedih karena belum bisa berbicara dengan Nur. Iya, Bu. Kamu marah dengan Iis karena dia persahabatan kamu jadi kurang baik. Iya, Bu, saya juga kecewa dengan apa yang dilakukan Iis. Kamu merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa dengan persahabatan kamu dengan Nur. Sebenarnya saya ingin memperbaikinya, tapi saya tidak tahu hal apa lagi yang harus saya lakukan. Fitri, jadi menurutmu apa yang sudah kamu lakukan belum tepat? Iya, Bu, apakah saya bisa memperbaiki persahabatan saya dengan Nur lagi? Jadi, kamu tidak yakin bisa memperbaiki persahabatanmu dengan Nur. Bagaimana kamu bisa memperbaiki persahabatan kalian jika kamu saja tidak yakin sebelum melakukannya? Ya, Ibu benar. Jadi, apa yang seharusnya kamu lakukan? Saya harus yakin bisa memperbaiki persahabatan antara saya dengan Nur. Baiklah, jadi Nur, terlebih dahulu kamu harus menetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Nah, dalam merumuskan tujuan, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Kapan harus dilakukan dan seberapa baik seharusnya cara itu dilakukan. Jadi, siapa saja yang terlibat dalam masalah ini? Saya rasa yang harus terlibat dalam masalah ini adalah saya, Nur, dan Iis. Lalu, apa yang kamu akan lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Inilah masalahnya. Saya cemas dengan apa yang akan saya bicarakan dan tidak tahu cara apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan hal ini dengan Nur dan Iis. Kamu mengalami kesulitan dalam mengatakan kesedihanmu dengan Nur dan Iis karena kamu cemas dan tidak yakin dengan apa yang akan kamu bicarakan atau katakan. Kamu harus menghilangkan rasa cemas dan tidak yakin kamu dan merespon secara kuat. Tapi bagaimana saya bisa menghilangkan hal tersebut? Kamu dapat menghilangkan rasa cemas dan tidak yakin dengan fokus terhadap tujuan yang ingin kamu capai. Kamu dapat merespon secara kuat jika kamu dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan kamu harus mengkomunikasikan pemahaman itu terhadap Nur dan Iis. Apakah kamu mengerti yang dikatakan? Iya, Bu, saya mengerti. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa kamu bisa mengkomunikasikan kalimat yang baik dan tegas kepada Nur dan Iis? Saya akan mencobanya pada jam istirahat. Sekarang coba kamu rumuskan tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Saya ingin persahabatan saya dan Nur kembali dia baik, dan dengan Iis, saya ingin dia mengubah sikapnya yang tidak menyukai persahabatan kami. Saya akan melakukannya pada jam istirahat nanti. Bagus, Mitri. Ibu juga akan memberikan alternatif yang bisa kamu lakukan, yaitu teknik modeling langsung dan teknik modeling simbolik. Teknik modeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki melalui contoh langsung dari konselor seperti ibu, guru, ataupun teman sebaya kamu. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan media seperti rekaman, video, dan slide. Nitri, apa kamu mengerti dengan yang ibu sampaikan? Dan teknik mana yang kamu sukai yang akan kita gunakan? Iya, Bu, mungkin teknik modeling langsung. Nah, selanjutnya kita harus mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan kamu lakukan terlebih dahulu. Kemudian langkah pengantara dan sub langkah. Nah, langkah mana yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Sebagai langkah awal, sebaiknya saya mempelajari teknik modeling terlebih dahulu. Langkah awal yang bagus. Lalu langkah pengantara bagaimana? Saya
modeling langsung. Sekarang sublangkah apa yang akan kamu lakukan? Pertama, saya akan mempelajari teknik modeling langsung. Kedua, saya akan berlatih mempraktekkan dan menerapkan teknik tersebut dengan giat. Jadi Nitri, kamu ingin memulai dan menyelesaikan program tersebut? Mungkin dalam waktu dekat agar bisa selesai pada minggu depan, lebih cepat lebih baik. Kalau begitu kita mulainya sekarang. Bagaimana menurutmu Nitri? Saya setuju dengan Ibu. Baiklah, kita mulai ya. Jadi kita akan bermain peran. Kamu akan berperan sebagai Nur dan Ibu akan berperan sebagai kamu Nitri. Dan kamu akan bersikap seperti yang Nur lakukan pada kamu. Dan Ibu juga akan mengatakan semua yang ingin kamu katakan kepada Nur. Dan Ibu Sri sebagai Iis. Baiklah, Ibu akan memulai sebagai kamu. Baik, Bu. Nur, aku ingin bicara kepada kamu. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu menjauhi aku? Mengapa kamu tidak menjelaskan kepada aku alasan yang membuat kamu menjauhiku? Apa kamu tahu aku sangat sedih dengan hal itu? Kita adalah sahabat, tapi kamu malah menjauhiku tanpa menceritakan apapun denganku. Aku minta maaf telah menjauhimu. Kamu Is, kenapa kamu tidak menyukai persahabatan kami dan selalu mencoba ingin merusaknya? Saya iri dengan persahabatan kalian. Kalian selalu bersama, sedangkan aku tidak punya sahabat yang selalu ada. Nah, seperti itu dalam bermain peran. Mari kita duduk kembali. Nah, Nitri, setelah bermain peran, apa yang kamu rasakan? Saya bisa lebih yakin persahabatan kami akan kembali baik dan lebih semangat untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Ya itu bagus. Tapi jika kamu tidak mengatakan apapun kepada Nur dan Iis, itu tidak akan membuat perubahan. Nah, bagaimana dengan yang kamu lihat terkait yang Ibu lakukan tadi? Ibu terlihat berani, langsung mengatakan semua yang mengganjal di hati Ibu. Apa kamu bisa melakukan hal yang sama kepada Nur dan Iis seperti yang Ibu lakukan? Saya akan berlatih terlebih dahulu sebelum melakukannya. Oke, bagaimana hal ini menurutmu dan perasaanmu sekarang? Ini hal yang baik untuk saya dan sekarang saya merasa lebih tenang, Bu. Nah, karena waktunya hampir habis, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali hasil dari pembicaraan kita. Saya harus menyelesaikan masalah saya dan menerapkan teknik modeling yang Ibu telah Ibu contohkan. Bagus, sekarang kamu sudah paham. Nah, Ibu akan memberikan kamu tugas. Tugasnya adalah kamu harus melakukan yang Ibu contohkan tadi. Setiap Nur mencoba menghindar dari kamu dan terhadap Iis juga. Baik, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan catatan sebagai pengingat kamu dalam mengetahui sejauh mana kemajuan yang kamu peroleh. Iya, Bu, terima kasih. Oke, Nitri, kita akan bertemu seminggu lagi di sini, tapi pada jam istirahat ya. Baik, Bu. Apa masih ada yang ingin kamu sampaikan? Mungkin itu saja, Bu. Baiklah, sampai bertemu lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.